Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Min 19 Jakarta Barat yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan aktivitas belajar dan beribadah dari rumah sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran jarak jauh dengan tema konsep dan implementasi ukhuwah Islamiyah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah akhun, yang berarti saudara, sehingga kata ukhuwah berarti persaudaraan. Menurut Imam Hasan al-Banna, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Dengan kata lain, ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara sesama umat muslim atau mukmin di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan kulit, suku, bahasa, dan kewarganegaraan. Yang mengikat persaudaraan itu adalah kesamaan keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Di dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Manfaat ukhuwah Islamiyah. 1. Timbul sikap saling tolong-menolong. 2. Tumbuh rasa saling memahami. 3. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan tidak menzolimi satu sama lain. 4. Terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 5. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Terciptanya kerukunan hidup antar sesama umat Islam. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. 1. Memberitahukan kecintaan kita kepada yang kita cintai. 2. Memohon didoakan bila berpisah. 3. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. 4. Berjabat tangan bila berjumpa, kecuali yang bukan mahram. 5. Sering bersilaturahmi, mengunjungi saudara. 6. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. 7. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. 8. Memenuhi hak ukhuwah saudaranya. 9. Mengucapkan selamat
berkenaan dengan saat-saat keberhasilannya. Untuk mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah, para ulama menyebutkan ada 5 tahapannya, yaitu: tahapan yang pertama adalah ta'aruf, yang berarti saling mengenal. Pada tahapan yang kedua adalah tafahum, yang berarti saling memahami. Tahapan yang ketiga adalah ta'awun, yang berarti saling menolong. Pada tahapan keempat adalah takaful, artinya saling menanggung. Pada tahapan yang kelima adalah itsar, yang berarti mendahulukan kepentingan saudaranya daripada diri sendiri. Contoh itsar. Singkat cerita, ketika terjadi perang Yarmuk, banyak sahabat yang terluka dan merasakan sakit serta kehausan. Diceritakan bahwa salah seorang sahabat merasa sangat kehausan. Ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk minum. Saat akan meminumnya, terdengarlah rintihan sahabat lain yang terluka dan kehausan. Maka air tersebut tidak jadi diminumnya, tetapi ia berikan kepada sahabat yang kehausan itu. Untuk lebih memahami makna itsar yang sebenarnya, mari kita saksikan video berikut ini yang akan menceritakan salah satu contoh kisah itsar para sahabat Nabi dalam perang Yarmuk. Selamat menyaksikan. Air, haus, air. Ikrimah, di mana engkau? Ikrimah, di mana engkau? Oh, dia meminta air. Meskipun persediaan air minum sebenarnya sudah habis. Tapi aku masih memiliki sedikit persediaan air minum terakhir. Air. Aku di sini. Air. Ya Allah, di sana rupanya engkau, Ikrimah. Tunggu aku. Ini, aku membawa air minum terakhir untukmu. Engkau pasti membutuhkannya. Air. Haus. Tunggulah wahai Ikrimah. Ini air adalah sisa air minumku. Mudah-mudahan cukup menghilangkan dahagamu. Ya Allah, rupanya engkau di sini. Ikrimah, engkau terluka parah. Ini, masih ada persediaan air minum. Minumlah, engkau membutuhkannya. Wahai Ikrimah, minumlah. Belum sempat Sayyidina Ikrimah meminum air pemberian Sayyidina Khalid, dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara Haris bin Hisham. Tolong beri aku air. Haus. Ikrimah, ayo cepat minumlah air ini. Bukankah kau sangat membutuhkannya? Tunggu wahai Khalid. Itu Haris. Aku mendengar suara Haris di sana. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin lebih parah daripada aku. Dan pasti dia lebih membutuhkan air ini. Ya, aku juga mendengar suara Haris di sana.
Sepertinya dia juga memerlukan air ini. Cepatlah, kau tolong Haris. Insya Allah, aku masih bisa bertahan. Ya, aku akan segera ke sana. Tapi minumlah dulu air ini. Bukankah kau sedang sangat memerlukannya? Kau berikan dulu air itu pada Haris. Dia pasti sedang sangat menderita sekarang. Pergilah. Aku masih bisa bertahan. Baiklah, kalau itu maumu. Aku akan segera ke sana. Bertahanlah. Yakinlah Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Aku pasti akan kembali lagi, Ikrimah. Bersabarlah wahai kawan. Ini air minummu. Haris. Ya Allah, lukamu cukup parah. Ini aku membawa air minum. Ayo, minum airnya. Aku akan segera melihat kembali keadaan Ikrimah. Dia juga terluka parah sepertimu. Dan saudara-saudara kita yang lain belum sempat menolongnya. Belum sempat Sayyidina Khalid memberi minum kepada Sayyidina Haris. Tiba-tiba terdengar suara seorang sahabat lain yang meminta air minum kembali. Air. Haus. Air. Haus. Itu suara Ayas. Dia pasti terluka. Ya, aku juga mendengarnya. Aku akan segera mencari dan menolongnya. Sepertinya dia tidak jauh dari sini. Namun, minumlah dulu air ini, Haris. Minumlah. Tidak, Khalid. Di sana Ayas lebih memerlukannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan segera menemukan Ayas. Dia pasti tidak jauh dari sini. Haris, bersabarlah. Aku akan segera kembali untukmu. Ya Allah, semoga aku tidak terlambat memberikan air ini untuk Ayas. Air. Adakah air untukku? Tunggu saudaraku. Aku segera datang. Di sini engkau rupanya. Ya Allah, keadaanmu tidak lebih baik daripada Ikrimah dan Haris. Padahal mereka juga terluka. Adakah engkau membawa air, wahai Khalid? Ya, aku membawanya. Ayolah Ayas, minumlah. Air. Haus. Itu Ikrimah, wahai Khalid. Ikrimah meminta air. Iya Ayas, itu memang Ikrimah. Aku akan segera menolongnya. Tapi minumlah dulu air ini. Tidak, saudaraku. Demi Allah, Ikrimah lebih membutuhkan air itu. Ada apa dengan kalian? Dalam keadaan seperti ini, kalian masih saja mementingkan orang lain. Aku sudah mendatangi Ikrimah lebih dulu daripada engkau. Dan dia menyuruhku memberikan air ini untuk Haris. Sedangkan sesampainya aku menjumpai Haris, dia pun menyuruhku memberikan air ini padamu. Ayas, sekarang pun engkau hendak menolak air ini. Ayas, ada apa dengan kalian? Demi Allah, Khalid, di sana Ikrimah lebih memerlukannya. Cepatlah, dia lebih dulu terluka daripada aku. Aku masih bisa bertahan. Sedangkan Ikrimah, segeralah saudaraku, datangi Ikrimah. Insya Allah,
Aku masih bisa bertahan. Tidak, Ayas. Kamu minumlah dulu air ini. Segeralah kau minum air ini, supaya aku bisa cepat mendatangi Ikrimah kembali. Tidak, Khalid. Maafkan aku. Demi Allah, aku tidak sanggup meminumnya. Ini rezeki Ikrimah, dan dia lebih memerlukannya. Oh, baiklah, Ayas. Engkau bersabarlah. Aku segera mendatangi Ikrimah, dan aku pasti akan segera kembali untukmu. Ikrimah, aku segera datang. Ikrimah, bangunlah. Bangunlah, Ikrimah. Ini air yang engkau perlukan. Ikrimah. Ikrimah. Ya Allah. Ikrimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau rupanya telah syahid, Ikrimah. Oh ya, aku masih ingat. Di sana masih ada Haris yang memerlukan air ini. Air ini masih bisa untuk dia. Semoga dia masih bisa bertahan. Aku sudah kembali, Haris. Ini air yang engkau butuhkan. Cepatlah, Haris. Segera minumlah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau juga telah syahid, Haris. Masya Allah. Ya. Aku teringat kembali. Di sana masih ada Ayas. Air ini masih bisa aku berikan untuk Ayas. Aku segera ke sana. Ya Allah, semoga aku tidak terlambat sampai kepada saudaraku Ayas. Ayas, aku menempati janjiku, Ayas. Aku kembali membawa air ini untukmu, Ayas. Cepat, segera kau minum. Ayas. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau juga telah syahid, Ayas. Kalian telah syahid, ya Allah. Ya Allah, mereka telah gugur sebagai syuhada. Ya Allah. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketinggian akhlak para sahabat dalam hal ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim atau mukmin sudah mencapai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu itsar. Karena rasa cintanya kepada saudaranya, mereka ikhlas dan rela mengorbankan nyawanya demi menolong nyawa saudaranya. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga kamu mencintai saudaranya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas untuk kelas 1, 2, dan 3. 1. Tuliskan pengertian ukhuwah Islamiyah menurut Imam Hasan al-Banna. 2. Tuliskan salah satu hadis Nabi beserta artinya yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. 3. Sebutkan 3 manfaat ukhuwah Islamiyah. Dan tugas untuk kelas 4 dan 5 adalah 1. Tuliskan pengertian ukhuwah Islamiyah menurut Imam Hasan al-Banna. 2. Tuliskan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 beserta artinya. 3. Sebutkan 3 hal yang dapat dilakukan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. 4. Sebutkan 5 tahapan 4T plus I
untuk mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.